diskusi dengan Biro Keuangan ya Bapak Ibu, dari diskusi dengan Biro Keuangan terhadap lembaga penelitian. Jadi dikatakan oleh lembaga Biro Keuangan bahwasanya dasar dulu untuk dana penelitian itu berdasarkan SPK yang ada itu kita mengacu pada dana 5% PPh yang dipotong dari keseluruhan dana penelitian yang Bapak Ibu terima. Karena memang ini kita acu ya berkaitan dengan dana-dana yang biasa diberikan oleh DRPTM, bahwasanya dana itu secara 100% itu diberikan langsung kepada peneliti gitu ya. Nah, ini berlaku sampai di tahun 2023 akhir ya, sebelum berlakunya peraturan baru berkaitan dengan pasal 21 terkait dengan PPh dari Kementerian Keuangan. Jadi secara umum ini berlaku untuk penelitian gitu ya, penelitian. Nah, setelah pada kondisi berlakunya pasal 21 PPh tahun 2024 ya, ini ternyata ada perubahan, di mana perubahan itu terjadi bahwasanya dana penelitian yang diberikan kepada peneliti dan dosen-dosen peneliti itu semua dianggap sebagai dana honor ya, dana honor. Otomatis karena dia dana honor, maka dia dipotong pajak secara keseluruhan ya, dipotong pajak secara keseluruhan. Nah, perhitungan pajak yang berlaku saat ini adalah penghitungan pajak penghasilan bruto sebulan X yang berkaitan dengan ter bulanan tersebut. Jadi dalam PPh 21 tersebut, pajaknya itu tidak berkaitan hanya 5% Bapak Ibu, tapi kumulatif dari seluruh honor yang diterima oleh dosen tersebut dalam 1 bulan. Nah, eh, berapa persentasenya itu berbeda-beda tergantung daripada peneliti tersebut dalam kondisi apa namanya di dalam peraturan pajaknya tadi ya. Dia ada yang ter A, B dan C gitu ya, kalau pembagiannya. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah mengetahui juga tentang proses pajak tersebut. Sehingga eh, ketika dana penelitian itu diterima oleh pengusul dalam 1 bulan bersamaan dengan honor gaji dan juga bersamaan dengan honor-honor lainnya, sehingga total honor dalam 1 bulan itu atau penghasilan bruto dalam sebulan itu menjadi tinggi, sehingga menyebabkan persentase potongan PPh 21-nya lebih dari 5% ya untuk apa namanya untuk penelitian. Nah, ini tentunya eh, cukup memberatkan bagi Bapak Ibu dan kita semua karena dana penelitian yang diberikan itu harus terpotong pajak dengan jumlah yang lumayan gitu ya, dengan jumlah yang lumayan. Nah, ini dalam konteks ini maka kami bekerjasama atau berdiskusi dengan Biro Keuangan ya, dan juga dengan LPPM berkaitan dengan nanti dana pengabdian, diambillah satu ini ya, apa namanya, satu sikap terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk dana penelitian ini. Nah, ini yang berkaitan dengan tadi pemotongan pajak tadi ya, berdasarkan pasal 21 yang terbaru ini. Jadi nanti sangat berbeda setiap orang masuk pada ter A, B atau C-nya. Nah, itu nanti tergantung aktivitasnya. Nah, eh, jadi apa yang dilakukan oleh Lemnit setelah berdiskusi untuk mengatasi ini, maka kita mengambil opsi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi dana penelitian itu kita bagi menjadi dua. Dana honor maksimal 10%, ini maksimal Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu yang merasa kita nggak perlu honor, semua personal, boleh-boleh saja, tapi nanti dibuktikan dengan laporan keuangannya. Ya, jadi honor ini nanti 10% dari dana yang diterima, inilah yang nanti dikenakan pajak Bapak Ibu. Ya, PPh 21. Jadi agar jumlah pajak yang diterima Bapak Ibu tidak sangat besar sehingga kita membuat honor. Di honor inilah yang nanti masuk ke dalam pajak. Yang kedua, dana penelitian operasional.
Nah, dana operasional kita buat 90%. Akibatnya, menurut keuangan, jika ini menjadi dana operasional, maka ini harus dibuktikan dengan laporan keuangan. Ya, laporan keuangan artinya laporan operasional berkaitan dengan penelitian yang kita lakukan. Maka kita buatkan laporan keuangan ya berupa kwitansi-kwitansi yang berkaitan dengan pengeluaran keuangan untuk kegiatan penelitian. Nanti ada kriteria apa saja kwitansi-kwitansi yang memang diakui secara akuntansi, kurang lebih begitu, ketika ada pemeriksaan oleh DJKP dan sebagainya. Nah, bagaimana teknis pencairannya, Bapak Ibu? Jadi teknis pencairannya ini kita akan buat seperti ini. Honor tadi ya berkaitan dengan maksimal 10% ini akan dicairkan, dipotong di akhir. Jadi setelah laporan akhir selesai ya diterima dinyatakan valid ya. Kalau kita di laporan kemajuan ya Bapak Ibu, penelitian nanti di antara laporan kemajuan dan di laporan akhir dinyatakan valid, maka honor ini eh, diberikan kepada Bapak Ibu setelah dipotong pajak. Nah, sistemnya dilakukan oleh LS oleh BK. Nah, yang operasional ini 90% tadi, 70%-nya kami berikan utuh setelah SPK. Jadi diberikan utuh setelah SPK 70%. eh, Tanpa ada pemotongan karena ini operasional jadi tidak dipotong, tidak dipotong pajak. Kemudian yang 20%-nya itu akan diberikan setelah laporan akhir ya, setelah laporan akhir atau laporan kemajuan dinyatakan valid, maka itu akan diberikan 20% dari seluruh dana operasional yang diberikan. Nah, tadi saya katakan, andaikan saja bahwa Bapak Ibu dalam laporan keuangannya tidak menyatakan honor, ya, jadi seluruh dana penelitian itu diberikan 100% itu ada laporan keuangannya, maka tidak ada honor di dalamnya yang dimaksud, maka tidak ada dana honor 10% tadi. Jadi dana honor yang 10% tadi itu secara keseluruhan akan dimasukkan kepada dana operasional. Tetapi dibuktikan dengan laporan keuangan yang memang membuktikan seluruh kwitansi-kwitansi yang dapat diterima secara akuntansi itu 100% telah terpenuhi sebagai dana penelitian yang Bapak Ibu terima. Nah, eh, tentu karena ini berlaku berlaku di kalau kita kan memang tahunnya adalah tahun akademik ya Bapak Ibu. Jadi bukan tahun kalender. Sementara peraturannya berlaku di tahun kalender. Karena yang batch 1 nasional gitu ya, itu sudah berlangsung, bahkan sudah sampai laporan akhir. Nah, yang seperti itu BK mengatakan ya sudah diselesaikan saja. Nanti tinggal Bapak Ibu eh, berkaitan dengan persiapan ini dibuatkan laporan SPTJBM-nya, nanti disimpan di dalam laporannya yang akan disampaikan di dalam Google Drive atau tersimpan oleh Bapak Ibu ketika ada uji petik, misalnya tadi BK katakan ada uji petik dari Dirjen Pajak. Nah, lalu bagaimana kalau yang batch internasional yang kedua yang sudah Bapak Ibu terima itu secara penuh sudah diberikan 70% dalam bentuk utuh ya Bapak Ibu, sehingga itu sudah dilakukan. Tapi yang internasional di batch 1 yang 70%-nya juga sudah dipotong 5%. Nah, itu juga nanti kita akan diskusikan terkait dengan proses untuk yang pencairan 30%-nya. Apakah nominal potongan pajak yang 5% dari tahap pertama itu sudah mencukupi honor maksimum 10%. Nah, itu yang nanti kita hitung gitu ya. Jadi kalau memang sudah selesai berarti kita akan berikan yang 30% itu secara utuh, tidak lagi ada pemotongan. Kurang lebih begitu, tetapi diikuti dengan laporan keuangan. Seperti itu. Nah, ini yang mungkin yang bisa saya katakan sebagai pengantar Bapak Ibu, karena ini memang sesuatu yang baru dan kita mengikuti oleh aturan pemerintah, maka kita juga harus mengikuti peraturan tersebut, walaupun kita sudah berjalan di tengah jalan dalam proses eh, penelitian yang dilakukan. Oke, mungkin ini dan tentu kami akan membuka diskusi.
Dan mudah-mudahan juga pada kesempatan ini ada perwakilan dari Biro Keuangan untuk sama-sama nanti kita bisa apa namanya mendiskusikan hasil ini. Oke, di situ Bapak Ibu, mungkin kita akan buka forum diskusi atau ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Bu Eka, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Supandi. Jadi, seperti yang sudah disampaikan Pak Supandi ya Bapak Ibu, hasil kami koordinasi dengan keuangan, sehingga memang saya sempat cek nih ada pertanyaan udah nih ya Pak. Cuma IM saya kurang tahu ini, jadi belum bisa menyebutkan dari siapa ya. Kenapa tidak pakai pertanggungjawaban mutlak? Itu tetap pakai SPTJMB, tetapi kwitansi-kwitansi Bapak Ibu tetap diminta seperti itu. Jadi SPTJMB itu eh, dilampirkan di bagian depannya seperti itu. Dan kwitansi berdasarkan akuntansi, di mana nanti kwitansi yang Bapak Ibu buat wajib ada tanggal, tanda tangan, serta nomor seperti itu. Dan nomor tidak boleh double. Sehingga kemarin hasil diskusi kami nomornya bisa Bapak Ibu gunakan menggunakan SPK. Misalnya Bapak Ibu nomornya 10001 FKP gitu ya, garing. Nah, nanti di garing paling akhir dimulai saja kwitansi Ibu kalau transaksi pertama berarti 001 sehingga selanjutnya sampai ke kwitansi terakhir seperti itu. Itu mungkin tambahannya ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin didiskusikan, kita langsung buka saja sesi diskusi. Silakan Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan. Bu Erlin, silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu wabarakatuh. Ini kan tadi dibagi dua komponen ya, ada honor-honor dan ada operasional. Nah, berarti yang untuk honor itu nanti masuknya dalam laporan pajak ketuanya ya. Kan kita setiap tahun juga ada laporan pajak pribadi. Berarti nanti honor itu harus masukkan ke situ juga atau bagaimana? Itu yang pertama ya. Kemudian nanti untuk masalah kwitansi-kwitansi, nah, barangkali bisa nanti ada diberikan kayak semacam template lah ya untuk bikin kwitansi apa saja supaya ada di situ gitu. Terus kemudian kalau misalkan kalau misalkan kita ngirim ngirim dokumen pakai GoSend, nah bisakah itu digunakan sebagai kwitansi yang dianggap valid? Dan ya itu sementara itu dulu yang saya ingat. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Erlin. Mau langsung atau gimana Pak Supandi? Langsung Ya, aja ya? kita langsung aja diskusi supaya nanti bisa apa Ya. kalau ada tambah-tambahan ya. Baik Bapak Ibu, memang ini akan terkena pada pajak peneliti ketua gitu ya Bu Erlin ya, karena yang menerima itu ketua. Jadi nanti yang 10% maksimal itu akan masuk ke honornya ketua. Sehingga sebelum masuk ke honor dia dipotong dulu pajak PPh 21-nya sesuai dengan TER yang ada dari peneliti tersebut gitu ya. Jadi seperti itu dan pada bulan itu dia terkena berapa persen. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin perhatikan saat ini ya penggajian kita, pajak kita akan menerima perbedaan persentase pajak setiap bulan mungkin ya. Kalau fluktuatif penerimaannya ya, karena berbeda-beda gitu ya. Persentase pajak kita yang kita terima setiap bulan itu berbeda-beda persennya. Tergantung kita pada bulan itu menerima berapa rupiah atau honor. Nah, itu nanti ada pajaknya seperti itu. Jadi itu masuk ke dalam eh, apa namanya masuk ke dalam pajak ketua Bu Elin. Lalu kegiatan kirim gosen dan sebagainya itu semua proses atau operasional kegiatan penelitian, maka itu bisa masuk Bu Erlin. Jadi semua bisa dimasukkan proses itu sebagai kwitansi operasional kegiatan. Begitu Bu Erin tadi saya. Terus kalau untuk kwitansinya Iya, bisa tidak Pak Supandi. bentar. Jadi Iya, nanti di akhir tahun kita seperti biasa kan menerima bukti potong pajak ya. SPT. Masuk di situ komponen honorarium dari penelitian bukti potong pajak itu supaya nanti dalam pelaporannya. Ya, karena kalau nanti kan yang memotong pajak itu adalah BK, Bu. Biasanya itu masuk semua dalam apa namanya laporan keuangan individu pajak dari BK, Bu. Oke. Terus kalau misalnya kwitansi Iya, kita itu kalau kita bukti pembelian dari toko apa itu bisa dipakai juga atau harus kita bikin kwitansi tersendiri kan biasanya kita kadang kalau beli ada bisa. stok upah.
gitu ya, atau kalau pengirim-kirim barang via Gojek, Gosen itu kan juga ada sebetulnya yang bisa kita ini. Terus kalau honorarium itu hitungannya berarti gimana ya? Dianggapnya satu aja gitu ya, honorarium hanya untuk buat ketua aja, seolah-olah seperti itu, walaupun mungkin dalam prakteknya kita berikan juga pada yang lain, gimana ya? Nggak masalah itu sih, masalah eh, kan honorer masa seolah-olah hanya untuk ketua saja gitu. Iya. Hmm. Ya Pak Bu, Pandi boleh menambahkan? ya silakan mereka. Ya, izin ya, Bu Erlin. Jadi, untuk honorarium itu, 10% itu untuk batas maksimal untuk tim peneliti. Jadi nanti saat di laporan 70%, selain Ibu Bapak mengumpulkan laporan 70% serta luaran, disertakan juga daftar honor ya Bu, karena honor itu akan diproses dari kami, karena itu akan dikirim melalui LS. Jadi nanti pajaknya sudah otomatis saat tertransfer itu sudah dipotong pajak seperti itu. Itu untuk yang honor 10% tadi. Nah, tetapi tadi saya paham maksudnya Bu Erlin. Gimana kalau kita ngasih kayak misalnya orang yang terlibat, apa misalnya dia narasumber kita kayak gitu-gitu ya Bu. Nah, kemarin hasil diskusi dengan keuangan itu bisa dimasukkan ke operasional, tetapi tidak berbunyi honor. Misalnya souvenir narasumber seperti itu bisa Bu gitu. Nah, nanti itu menggunakan kwitansi yang buat, Bu. Nah, tetapi kalau untuk kayak Ibu beli bahan, Gojek, atau apapun, masukkan saja kwitansi sesuai dengan kebutuhan tadi, Bu. Itu boleh, itu diakui seperti itu. Jadi makanya kami sangat menyarankan saat di proposal nanti sudah membuat RAB seperti saat hibah seperti itu. Dan nanti di laporan pun ada RAB yang sesuai pengeluaran yang digunakan gitu. Jadi agar kami cross check-nya juga gampang bahwa oh ini udah ada ya rincian pengeluaran dan misalnya nih ada gosen untuk berkas sekian. Nah, itu ada gitu. Jadi kita nanti tinggal periksa itu aja sih, Bu, kayak gitu. Jadi honor itu seperti yang sudah Pak Supandi sampaikan, jika ada honor untuk peneliti dan tim, tidak lebih dari 10% anggaran yang sudah ditentukan. Dan honor itu eh, rancangannya silakan Ibu input bersamaan dengan di saat Monef gitu. Karena nanti Lemlit yang akan memprosesnya ke dalam LS. Karena yang bisa menginput LS itu di Lemlit Ibu Yesi seperti itu. Jadi tidak peneliti sendiri. Jadi peneliti silakan memberikan daftarnya saja. Begitu. Ya, terus kalau Silakan, ada Pak yang Supandi. analisis data, sorry ada kita meng-hire orang untuk mengumpulkan data atau menganalisis data, berarti tidak boleh pakai kata honor ya. Pakainya bahasanya apa gitu sebutannya? Tadi Bu, Biaya aja, boleh souvenir atau ya biaya analisis boleh data gitu souvenir. ya. Eh, Kalau bunyinya biaya dan tanda tangannya orang, pasti itu diksinya akan larinya ke honor. Mm-mm. Jadi mungkin bisa Ibu breakdown, dia berapa hari menganalisis, jadi bisa menggunakan transport, uang harian, dan uang konsumsinya dia gitu, Bu. Oh, Nah, oke oke. sehingga itu tidak akan terkena pajak seperti itu, Bu. Uang harian, transport gitu ya. Oke, Mas. Silakan Ibu Bapak yang lain, Pak Supandi ada Assalamualaikum. ini. Baik. Waalaikumsalam, ya silakan Bu Maya. Ya, izin menanggapi terkait dengan pajak. Jadi kalau tadi saya mendengar jawaban dari Pak Ketua seolah pembebanan pajak karena honornya itu nanti yang tertulis kan di ketua ya. Jadi seolah pembebanan pajaknya itu nanti hanya di ketua. Padahal kan di praktiknya breakdownnya itu dibagi kepada misal penelitinya 2 orang ya, dibagi kepada ketua dan anggota. Tapi pajaknya pembebanannya hanya di ketua gitu. Kalau menurut saya sih seharusnya dibagi ke ketua dan ke anggota karena kan memang pembagian prorata ya untuk honornya yang 10% itu. Karena kalau kita pembebanannya hanya di ketua, pajak kita tinggi dong, padahal kan penelitiannya berdua. Begitu. Terima kasih. Ya, itu memang memungkinkan Bu Maya ya. Tapi terkait dengan teknis bahwasannya di dalam SPK itu yang ada itu adalah SPK nama ketua, tidak ada nama anggota. Nah, sekarang
dasar misalnya honor itu diberikan kepada anggota juga yang nanti kan dikenakan pajaknya dan sebagainya. Nah, itu kan eh, menjadi apa namanya ya? Menjadi kesulitan tersendiri gitu. Ya, jadi dasar dasar dia diberikan honor itu kan tidak ada juga di dalam SPK-nya. Jadi selama ini kita mengacu kepada SPK. Sehingga makanya kami katakan di sini honor maksimal itu adalah 10% Bapak Ibu ya. Honor maksimal itu 10%. Bahkan bisa jadi tidak bisa bisa saja tidak ada honor. Nah, kalau memang seluruh kwitansi operasional itu bisa terpenuhi, gitu ya. Nah, kalau memang nanti kami akan nanti berdiskusi kembali dengan BK teknis ya, teknisnya kalau itu dibagi, ya kalau dua, kalau tiga, kalau empat, nah seperti apa? Proses apa namanya proses pembagiannya secara teknis karena logika saya teknisnya itu yang akan sulit. Tapi kalau nanti memang BK memberikan satu solusi ya kita akan ikuti. Itu aja Bu. Terima kasih. Iya, begitu ya, Bu Maya. Silakan Ibu Bapak yang lain ada lagi? Ya, baik Kak. Ya, Halo, silakan Bu baik Soma. Kak. Ya, ya, terima kasih. Tadi merujuk kepada analisa data ya. Ini kan kalau tadi Bu Erlin itu kan analisa datanya menggunakan orang lain gitu ya. Nah, kalau analisa datanya itu kita sendiri sebagai peneliti yang melakukannya, apakah kwitansinya itu kita tulis, kita tanda tangan itu berarti nama kita sendiri dong ya? Apakah seperti itu? Itu yang pertama gitu ya. Jadi pada saat kita pengolahan data, analisa data itu kan kita tidak meng-hire orang lain, tapi kita lah melakukan sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya seperti yang saat ini ya, yang saat ini kan kita baru dapat 70% ya yang kemarin ya, dana yang kita dapatkan. Jadi kita juga belum dapat 100% karena memang tapi mungkin beberapa saya sudah memasukkan laporan akhirnya. Tapi apakah misalnya nih, kalau ini kasus yang dari tahun lalu ya, yang tahun lalu itu kan saya membayar publikasi saja 6.500.000 gitu ya, 6.500.000, sedangkan dapatnya 6 juta, berarti kurang ya karena dikurangin 5%. Nah, sedangkan sebenarnya itu uang itu belum kita bayar tuh ke publikasi tersebut karena publikasinya mungkin setelah kita dinyatakan diterima baru kita kan bayar tuh. Nah, itu bagaimana tuh? Apakah kita tulis dulu misalnya kwitansinya kita tulis gitu ya, biaya publikasi sekian dengan kita tanda tangan atau harus kita yang sudah mengirim ke apa namanya ke jurnal tersebut padahal mereka belum meminta. Nah, itu juga kan menjadi masalah nantinya gitu. Padahal kita laporan akhir itu sudah kita kasih. Nah, itu saja, baik Kak. Baik, terima kasih Ya, Bu makasih Bu Soma. Maria. Kalau berkaitan dengan peneliti tadi yang melaksanakan, yang menganalisis, ya tentu itu tidak masuk ke dalam operasional ya, karena itu nanti ke peneliti, karena peneliti sudah menjadi apa ya, menjadi job desk dia memang melakukan itu. Jadi pemberian operasional itu ketika memang kita menggunakan pakar gitu, Bu Sumaria. Seperti itu. Tapi kalau memang dalam proses operasional itu tadi ada kegiatan, bentuknya transport ya, nanti ada diskusi, ada apa namanya konsumsi. Nah itu memungkinkan gitu, Bu Sumar ya. Peneliti bisa menerima. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi berkaitan dengan biaya publikasi, bisa nggak di dalam kwitansi? Boleh, karena itu termasuk ke dalam apa namanya operasional penelitian gitu ya. Adanya biaya untuk publikasi. Tetapi kalau baru estimasi ini akan sulit nantinya Bu. Maksudnya baru estimasi bahwa kita sudah submit ke jurnal itu harganya 6 juta misalnya. Tapi kita belum ada accepted. Artinya kita belum tentu di situ diterima dan membayarnya di situ gitu. Jadi ini nggak bisa digunakan. Tapi kalau sudah misalnya accepted gitu ya di situ dan karena accepted pasti akan membayar nantinya di situ dengan nominal yang kita sudah tahu berapa. Nah itu boleh menggunakan kwitansi sementara untuk membayar ke sana gitu. Kalau karena di sana belum diterima.
Artinya apa? Artinya ketika nanti ada pemeriksaan, ya, ada pemeriksaan, kemudian ada petik berkaitan dengan itu, ibu sudah punya kwitansi aslinya nanti gitu, ya, ada kwitansi aslinya bahwa memang membayar ke situ. Tetapi kalau itu belum diterima, ya, terus kita sudah membuatkan kwitansinya di situ, ternyata kita nggak diterima di situ, pindah ke tempat yang lain. Nah, berarti kan kita sudah ada perbedaan nominal, gitu Bu ya. Ya kalau nominalnya sama mungkin nggak masalah. Saya khawatir nominalnya akan jadi berbeda, gitu. Ya, itu bagaimana ngatasinnya, Pak? Karena kan misalnya nih, kita pada saat laporan itu kan tidak mungkin ya yang namanya publikasi itu kan sebulan Mm-mm. 2 bulan itu kita sudah langsung gitu ya. Karena Ya. proses dari awaiting dan sebagainya lah gitu ya. Itu kan juga agak lama. Nah, misalnya kita sudah buat nih laporan keuangannya gitu ya. Mm. Dengan prediksi misalnya kayak tadi biaya transportasi, konsumsi dan sebagainya lah gitu ya. Terus Mm. tiba-tiba nih berapa bulan kemudian setelah kita memberikan laporan akhir keuangan gitu ya, terus ternyata kita diterima dan kita harus bayar gitu ya. Bayar itu bahkan mungkin bisa melebihi dari jumlah yang didapatkan dari klaim itu sendiri. Nah, itu nanti gimana itu? Ya, tadi kalau Ibu sudah laporan dengan kwitansi operasional lain, berarti kan itu sudah diterima, Bu. Artinya sudah mencukupi dari dana yang Ibu diterima, gitu loh maksudnya. Eh, Artinya sudah selesai tuh laporan keuangan Ibu, gitu kan? Tanpa harus memasukkan publikasi. Nah, memang ya artinya memang biaya penelitian yang ada di UHAMKA itu kan tidak mencukupi secara keseluruhan, gitu ya, Bu ya. Tidak mencukupi secara keseluruhan. Tapi kalau seandainya tadi ini kan prinsipnya gini, udah kita nggak usah pakai operasional yang lain karena biaya penelitian untuk publikasi aja sudah tinggi. Ya kalau itu sudah ada nggak apa-apa digunakan gitu, Bu. Gunakan. Hmm. Tapi kalau itu belum ada, ya itu yang tadi saya katakan permasalahannya. Jadi kalau itu belum ada, kalau memang operasional dalam penelitian itu memang tinggi, ya, dan itu sudah mencukupi daripada dana penelitian yang diberikan, ya sudah pakai saja yang bukti-bukti kwitansi operasional yang dilakukan. Begitu, Bu. Berarti kalau misalnya dana transportasi sekian-sekian itu boleh kita pakai kwitansi sendiri ya, Pak ya? Oh ya, kalau kalau transportasi kan kegiatan kita. Jadi kita datang apa ada kwitansi sendiri dibuat nanti di bawahnya mengetahui ketua seperti itu. Seperti itu Bu. Oke. Seperti kita kalau melakukan kwitansi apa namanya di RTPM lah. Atau misalnya perjalanan ya kan ada perjalanan yang kalau memang tidak pakai Gokar atau Go itu ya tidak ada ya buat aja kwitansi tapi diketahui ketua dan sebagainya kayak gitu Bu. Oke. Ya, Ya deh. Oke deh. Ya, oke, terima kasih. ya Bu. Sama-sama Bu Soma. Ibu Bapak ada lagi Bu Bapak? Eh, Kalau belum ada yang lain, boleh saya tanya lagi? Boleh Bu Erlin, silakan. Terima kasih. Yang dimaksud dengan uang harian itu seperti apa ya? Itu yang pertama ya, uang harian. Kemudian kalau kita ke kampus untuk monet, ya itu kan ada transportasi. Apakah itu juga termasuk yang boleh dikeluarkan? Transportasi ke kampus sendiri. Atau yang dimaksud dengan uang transportasi itu nggak boleh ke kampus. Sehingga saya kalau misalnya kita rapat di kampus kan kalau yang hibah dikti itu nggak boleh gitu kan, nggak boleh dimasukkan. Ya. Untuk yang hibah lainnya apa sama juga atau anak seperti itu atau bagaimana? Jadi itu uang harian itu apa definisinya ya? Kalau misalnya kita rapat itu apakah sambil uang harian atau sebutnya uang rapat lebih spesifik? Kemudian kalau transportasi ke kampus untuk monet segala macam itu apakah boleh dimasukkan juga? Terima kasih. Iya, makasih Bu Erlin. Silakan Pak. Iya, Bu Eka, silakan. Eh, saya aja nggak apa-apa. Ya, Oh iya. silakan lanjut. Iya Bu Erlin. Jadi nanti kami akan kirimkan juga SBM Universitas ya Ibu Bapak gitu. Mungkin sebagian Ibu Bapak juga sudah ada yang tahu SBU apa SBU Universitas. Dan uang harian itu kalau kita lihat di ketentuan nasional itu bisa diberikan saat dia lebih dari 8 jam. Nah, sebenarnya uang harian itu bisa diberikan saat kegiatannya dilakukan di luar kampus, Bu. Gitu. Misalnya kayak Ibu lagi ambil data di luar seperti itu. Nah, transport itu bisa diberikan asalkan rapatnya Ibu tidak di jam kerja gitu. Jadi kayak misalnya apa tuh namanya Ibu
rapat untuk membahas penelitian sama tim, misalnya kayak dari jam 3 sampai jam 5 gitu, itu bisa diberikan, Bu, seperti itu. Misalnya ya, karena kan misalnya pasti kan biasanya kita mengerjakan riset ini kayak lagi di luar jam kerja atau misalnya sekalian di jam kerja, tapi kan biasanya jamnya bentrok ya gitu. Jadi bisa dilakukan di luar jam kerja tadi gitu, Bu Erlin. Boleh gitu. Dan memang sebenarnya belum ada ketentuan pasti yang kayak misalnya kalau nasional kan jelas ya bahwa di dalam kampus tidak boleh dapat gitu. Tapi kalau di internal tidak ada. Jadi kalau hasil diskusi kemarin sih masih boleh, Bu. Begitu, Bu Erlin. Iya, selanjutnya Bu Sinta, silakan. Bu Sinta, ada yang mau ditanyakan, Bu? Soalnya raise hand ya aku. Atau ibu bapak yang lain ada lagi? Izin Bu Eka, Bu. Iya, silakan, Mem. Heeh. Eh, ini untuk apa? Untuk memastikan tadi apa pemahaman Boros belum jelas atau salah kiri atau keliru. Tadi itu kan kita menyampaikan laporan keuangan itu ketika monef 70% ya Mbak Eka ya tadi ya. Nah, eh, Betul, Mem. ya nanti kita kan belum apa namanya jurnal kita kan belum terbit. Nah, masih berproses. Nah, nanti untuk laporan keuangannya tuh bisa nggak kita dalam bentuk biaya jurnal itu dalam bentuk prediksi. Misalnya kayak kita misalnya Sinta 2 itu antara 1,5 sampai 2,5 juta yang Buros cek di jurnal-jurnal Sinta 2 itu. Atau Sinta 3 mungkin di bawahnya. Nah, kalau misalnya kita targetkan misalnya Sinta 2 atau Sinta 3 terus kemudian kemudian kita tulis laporannya itu 2 juta atau 2,5 juta, ternyata setelah terbit ternyata hanya 2 juta misalnya. Atau bisa juga lebih karena kadang-kadang kan ada fast track, kadang-kadang mereka minta tambah gitu kan, mintanya fast track atau apalah istilahnya itu. Kadang-kadang pengalaman boros tuh kadang-kadang aslinya cuma 1,5, tapi dia minta jadi 2 juta gitu. Jadi, nah kalau misalnya eh, kwitansinya dalam bentuk kita prediksi saja nanti laporannya itu di saat melaporkan 70% itu apakah boleh gitu untuk yang terbitan jurnalnya. Terima kasih Pak Supandi, Bu Eka. Ya, terima kasih eh, Bunda Roslaini. Jadi seperti tadi Bu ya, eh, selebihnya gini, kalau memang untuk amannya itu kan kalau kwitansi publikasi itu sudah ada, ya bukti transfer kwitansi itu sudah ada, itu lebih enak. Kalau eh, memang operasionalnya itu masih belum bisa biayanya itu terpenuhi gitu ya, maka diambil dari dana publikasi, ya dari pembayaran publikasi. Dikhawatirkan begini Bu, karena sebetulnya bagi kami sih tidak masalah ya. Tidak masalah itu membuat kwitansi sementara. Tetapi kalau itu tidak tercapai, ya itu tidak tercapai, kemudian tidak ada kwitansinya, dan kemudian nanti ada uji petik, ya uji petik terkait dengan pajak pada pada proposal yang Ibu terima. Nah ini yang jadi tanggung jawab dari pengusul atau peneliti, itu ya. Jadi nanti eh, apa namanya diinikan pada penelitinya, Bu. Ini mana buktinya? Kok bukti publikasi kan harusnya dari yang publikasi. Nah, kalau ya kami menyadari memang pada saat laporan 70% kita belum belum ada publikasi misalnya gitu ya, belum diterima sehingga belum ada kwitansi publikasi. Tapi kalau itu mau digunakan, silakan saja. Tapi dipastikan dalam proses publikasinya untuk 1 tahun atau 6 bulan ke depan itu sudah ada dan ada di situ. Artinya ada diterima di situ dengan pembiayaan sesuai dengan estimasi yang Ibu catatkan di dalamnya seperti itu. Sehingga nanti ketika ada uji petik sudah bergantilah kwitansi yang Ibu buat tadi sebagai perkiraan menjadi kwitansi yang sesungguhnya yang berasal dari pengelola jurnal. Nah, itu Ibu misalnya. Nah, jadi masalahnya adalah ketika itu tidak
tidak terbukti gitu lah ya, atau kita bukan gagal berada di pada jurnal itu, ah, berarti kan kita nggak bisa membuktikan kwitansi yang aslinya sesuai dengan yang kita prediksi gitu Bu. Nah ini yang jadi masalah dan itu Iya. khawatir kalau itu jadi ke uji petik begitu Bunda. Ya, izin sedikit, Pak. Ya, Kadang-kadang kan bisa saja nanti kan pengalaman ya, kemudian ternyata di situ tidak terima gitu. Akhirnya kita ganti ke jurnal lain gitu. Bisa jadi itu hal itu terjadi. Terus ya, eh, yang kedua itu waktu itu dia minta nomor rekening saja gitu. Jadi nomor rekening kemudian kita transfer lewat nomor rekening. Jadi kita nggak dapet kwitansinya gitu, Pak. Itu kalau misalnya kayak gitu gimana ya? nggak apa-apa. Jadi dari Bukti transfer itu aja. oh Bukti bukti transfer ini. transfer. Oh gitu Nah, ya. bukti Oke, transfer baik. itu kan ada, pasti kan bukti transfer itu menunjukkan nama pengelola jurnal gitu ya, atau Iya, nama betul. jurnalnya. Itu bukti Bu. Nah, Oh iya, saya kira masalah. harus kita Nah, kwitansi. nah. Oke, ya itu tadi yang pertama tadi itu bahwa ternyata di sini ditolak. Akhirnya kita Ya, pindah. Tadi kan Pak Sumandi bilang kalau memang udah pasti bisa diprediksi, pasti terbit di situ gitu. Ternyata ya. nggak bisa terbit. Nah itu bisa jadi hal itu gimana nanti solusinya gitu. Terima kasih. Ya, artinya eh, aman saya, menurut saya, laporan keuangannya itu adalah sesuatu yang sudah pasti dalam artian yang sudah dilakukan pada operasional penelitian, Bu. Ya, tadi misalnya kalau Ibu penelitian ada beli bahan dan sebagainya kan operasional gitu ya, operasional dan sebagainya. Karena saya menyadari kalau dana-dana dari kita kan sebetulnya buat operasional kegiatan penelitian itu sendiri sudah bahkan ada yang kurang gitu ya, tidak mencukupi gitu Iya maksud betul saya. Pak. Kadang-kadang Sehingga artinya tidak perlu menunggu kwitansi luaran oh gitu. iya iya. Jadi Nah, dana operasional buat penelitian kita sendiri itu sebenarnya udah cukup untuk laporan yang iya tadi iya. kalau penanganannya 90%. Begitu Bu. Oke, baik Pak. Ya. Bisa dipahami. Terima kasih. Maaf Pak Supandi, berarti ini nyela sebentar. Laporannya itu ya kalau operasional 90%, laporan keuangan 90% ya, meskipun dana yang masuk baru 70% gitu ya Pak ya. Ya, ya betul Bu. Jadi tetap di laporan maksimal untuk operasional Bu. Supaya nanti ketika yang 30%-nya kita yakin oh memang sudah habis sehingga yang apa Selesai. yang 20%-nya kita berikan total gitu Bu. Kalau laporan akhir belum ada template-nya apa ya? Maaf ini yang agak beda. Laporan akhir Mau Mam udah disiapkan template-nya Pak Mam laporan akhir. Saya pakai yang itu yang lama, yang tahun 2023 itu. Apa Ya, Eh, masih sama ya? Udah di-share di Simakip Pak Mam? ya. Belum Untuk ada. yang laporan akhir itu nanti template-nya sama, ya kan? Kita seharusnya udah share, ntar saya share ulang. Jadi per 2 Mei hari ini, ya, valida laporan penelitian yang masuk per 2 Mei ini, seluruh laporan penelitiannya harus menyertakan laporan keuangan. Nah, jadi selain laporan penelitian, ada juga laporan keuangan. Bagi yang sudah laporan, tapi nanti belum mengumpulkan, nanti kita chat satu persatu untuk melaporkan laporan keuangannya. Seperti itu, Bu Elin. Nanti saya update lagi ya, Bu ya, untuk laporan template-nya ya, Bu. Ya, baik, terima kasih. Tadi mau diberikan template kwitansinya apa gimana tadi itu belum ada Ya, nanti feedback. sekalian juga, Bu. Nanti kita Oke, baik. Pak Umam, kayaknya nanti dibuat dalam Word saja kali ya, jangan PDF ya Pak Umam ya. Karena ya, kayaknya ada kata-kata yang apa namanya belum belum selesai gitu. ya, Kayak jadi khusus apa ya? template Kayak nanti kita kemarin. buat di Word, Bu. Khusus Oh template-nya. iya iya iya. Ya. Ya, oke. Ya, ya, ya. Iya Oke. Ibu Bapak, nanti kami akan siapkan juga ya contoh breakdown penggunaan anggaran beserta kwitansinya. Biar nanti yang simple aja, biar kami ngeceknya juga lebih mudah. Silakan Ibu Bapak, yang lain ada lagi? Ada lagi Ibu Bapak? Sepertinya udah nggak ada ya Pak Umam dan Pak Supandi. Cukup. Cukup ya. Silakan Pak Pandi, ada yang mau disampaikan lagi nggak sebelum kita tutup nih?
Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi sesungguhnya eh, kami di Lemlit ini eh, tidak ingin proses administrasi ini mengganggu produktivitas hasil penelitian gitu ya. Jadi itu sebenarnya titik beratnya ya. Jangan sampai hal-hal yang berkaitan dengan administratif ini membuat produktivitas penelitian kita menjadi terhambat atau berkurang gitu. Ya, sebenarnya di awal Lemditbang dengan penelitiannya itu tidak memerlukan bukti-bukti pengeluaran karena kita menginginkan adanya outcome yang diperoleh, ya, hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Namun berkaitan dengan regulasi juga kita tentunya masih mengikuti, tapi kami berharap proses administratif ini tidak mengurangi outcome yang harus dicapai pada penelitian. Sehingga nanti insya Allah kami akan sampaikan template kwitansi dan breakdown keuangan apa ya sesimpel mungkin lah mungkin bagi Bapak Ibu sekalian sehingga itu tidak menjadi beban tersendiri gitu ya untuk melakukan proses penelitian. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kami jangan sampai semangat untuk meneliti menurun gitu Bapak Ibu karena harus ada laporan-laporan keuangan gitu ya. Jadi kita sama-sama kita apa namanya sama-sama kita cari solusi terkait dengan peraturan-peraturan pajak yang ada ini dan tetap terus kita tingkatkan produktivitas penelitian di kita ya kita sendiri dan nanti di UHAMKA secara umum bahwasanya penelitian yang kita lakukan tentu harus berkualitas dan menghasilkan outcome yang sesuai dengan target dari Bapak Ibu sekalian dan juga tentunya imbasnya adalah pada institusi kita tercinta ini. Itu saja mungkin dari saya Bapak Ibu. Tentu kalau masih ada hal-hal yang terkendala terkait laporan, karena ini memang masih baru, tentu kami akan sangat siap untuk sama-sama kita mencari solusi terkait dengan pelaporan ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan dukungan serta support untuk terus melakukan penelitian, meningkatkan hasil-hasil karya penelitian di UHAMKA ini. Terima kasih. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Bapak Ketua. Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Bapak. Sehat selalu. Semoga semakin lancar risetnya dan Hamka semakin berkemajuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ibu. Terima kasih Ibu Bapak. Sehat selalu. Terima kasih, Bapak Ibu. Sehat selalu. Izin saya stop.